Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan dan menjelaskan rangkuman tentang server klien yang sudah diajarkan oleh Bapak Nur Fajrin Tikhobi selaku guru ASC. Sebelum kita ke materi, kami akan memperkenalkan diri dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Ariel. Perkenalkan, nama saya Arif Agustiawan. Oke, perkenalkan nama saya Luban Ali Fadil. Yo, nama saya Ardan Ahmad Ali Raja. Perkenalkan, nama saya Adi Ardiansyah. Perkenalkan, nama saya Noval. Selanjutnya kita akan ke pengertian dari server klien yang akan dibawakan oleh saudara Lubana. Pengertian: klien server adalah sebuah model arsitektur jaringan di mana tugas dan tanggung jawab dibagi antara penyedia layanan server dan pengguna layanan klien. Dalam model ini, server adalah sistem yang menyediakan sumber daya atau layanan seperti data, aplikasi, atau perangkat keras. Sementara klien adalah sistem yang meminta atau menggunakan layanan tersebut. Selanjutnya, ada kegunaan dari server klien yang akan dibawakan oleh saudara Nopal. Kegunaan: model klien server memiliki banyak kegunaan dalam berbagai bidang, antara lain 1. Pengelolaan sumber daya memungkinkan pusat pengelolaan data dan aplikasi sehingga memudahkan pemeliharaan dan pengaturan sumber daya. 2. Skalabilitas: sistem dapat ditingkatkan dengan menambah lebih banyak server atau klien tanpa harus merombak seluruh infrastruktur. 3. Keamanan: data dan aplikasi dapat dilindungi di server dengan kontrol akses yang lebih baik dibandingkan menyimpan data di masing-masing klien. 4. Kolaborasi: memfasilitasi kerjasama antar pengguna dengan memungkinkan akses bersama ke sumber daya seperti dokumen atau aplikasi. 5. Penggunaan sumber daya bersama: memungkinkan banyak klien menggunakan sumber daya yang sama seperti printer atau database secara efisien. 6. Kinerja yang ditingkatkan: server dapat dioptimalkan untuk melakukan tugas tertentu seperti pemrosesan data atau hosting aplikasi sehingga meningkatkan kecepatan dan efisiensi. 7. Akses jarak jauh: memungkinkan pengguna untuk mengakses aplikasi atau data dari lokasi yang berbeda, mendukung mobilitas dan kerja jarak jauh. 8. Pembaruan dan pemeliharaan yang mudah: pembaruan aplikasi atau sistem hanya perlu dilakukan di server, bukan di setiap klien, menghemat waktu dan usaha. Ini dia kegunaan dari server klien. Next slide-nya akan ada jenis-jenis dari server klien yang akan dibaca oleh Ardan. Jenis-jenis berikut adalah jenis server dan klien dalam model klien server. Jenis server: 1. Web server: menyimpan, mengelola, dan menyajikan konten web kepada klien. 2. Database server: menyediakan layanan pengelolaan data dan menjalankan permintaan query dari aplikasi klien seperti SQL. 3. File server: menyimpan dan mengelola file yang dapat diakses oleh klien di jaringan, memudahkan berbagi dan pengelolaan data. 4. Application server: menjalankan aplikasi dan memberikan akses ke logika bisnis, memungkinkan klien untuk menggunakan aplikasi tersebut. 5. Mail server: mengelola pengiriman, penerimaan, dan penyimpanan email untuk klien. 6. Game server: menyediakan infrastruktur untuk game online, mengelola koneksi antara pemain dan dunia game. 7. Proxy server: bertindak sebagai perantara antara klien dan server lain, menyediakan caching, kontrol akses, dan anonimitas. Kita lanjut ke jenis klien. 1. Web client: browser web yang mengakses konten dari web server. 2. Desktop client:
aplikasi yang diinstal di komputer dan berinteraksi dengan server untuk mendapatkan data atau layanan. 3. Mobile client, aplikasi yang berjalan di perangkat mobile yang berkomunikasi dengan server untuk akses data dan layanan. 4. TIC client, klien yang memiliki sebagian besar fungsi pemrosesan dan penyimpanan data, meminimalkan ketergantungannya pada server. 5. Thin client, klien yang bergantung pada server untuk sebagian besar pemrosesan dan hanya memiliki antarmuka pengguna dasar. 6. Command line client, aplikasi berbasis teks yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan server melalui perintah. Dan yang terakhir adalah rich client, klien yang menyediakan antarmuka pengguna yang lebih kaya dan fitur interaktif, seringkali dengan pemrosesan lokal. Itu dia jenis-jenis dari server client. Semoga bisa mudah dipahami. Itu saja yang mungkin saya bawakan. Selanjutnya ada poin cara kerja server client yang akan dibacakan oleh Adi. Cara kerja. 1. Permintaan dari klien. Seperti aplikasi atau browser mengirimkan permintaan ke server melalui jaringan. Permintaan ini bisa berupa data, layanan, atau sumber daya tertentu. 2. Protokol jaringan. Permintaan biasanya dikirim menggunakan protokol jaringan seperti HTTP untuk web, TCP atau IP untuk komunikasi umum, atau protokol khusus lainnya. Ini memastikan bahwa data dikirim dan diterima dengan benar. 3. Penerimaan permintaan di server. Server menerima permintaan dan memprosesnya. Server ini bisa berupa komputer atau perangkat yang lebih kuat dengan perangkat lunak yang dirancang untuk menangani permintaan dari klien. 4. Pemrosesan permintaan. Server memproses permintaan tersebut. Ini bisa termasuk mengambil data dari database, menjalankan logika bisnis, atau melakukan perhitungan yang diperlukan. 5. Pengiriman respons. Setelah memproses permintaan, server mengirimkan respons kembali ke klien. Respons ini bisa berupa data yang diminta, konfirmasi, atau hasil dari pemrosesan. 6. Penerimaan respons di klien. Klien menerima respons dari server dan menampilkan data atau mengambil tindakan sesuai dengan informasi yang diterima. 7. Interaksi berkelanjutan. Proses ini dapat berulang, di mana klien dapat mengirim permintaan lain ke server berdasarkan respons sebelumnya, menciptakan interaksi yang dinamis. Itu adalah cara kerja dari server klien. Selanjutnya ada poin terakhir, yaitu kelebihan dan kekurangan. Langsung saja beralih ke Arif dan Aril. Kelebihan dan kekurangan. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari arsitektur klien server. Kelebihan. 1. Centralized management. Data dan aplikasi dikelola secara terpusat, memudahkan pemeliharaan dan pengawasan. 2. Skalabilitas. Sistem dapat dengan mudah ditingkatkan dengan menambah server atau klien baru sesuai kebutuhan. 3. Keamanan. Data dapat dilindungi dengan lebih baik di server terpusat dengan kontrol akses yang lebih ketat. 4. Source sharing. Klien dapat mengakses sumber daya seperti printer, penyimpanan, dan aplikasi yang terpusat, mengurangi redundansi. 5. Interoperabilitas. Dapat menghubungkan berbagai jenis perangkat dan sistem operasi, memungkinkan kolaborasi antar berbagai platform. Itu dia kelebihan dari server klien. Bagian kekurangannya akan dibawakan oleh Arif. Kekurangan. 1. Ketergantungan pada server. Jika server mengalami gangguan, semua klien akan terpengaruh dan tidak dapat mengakses layanan. 2. Biaya infrastruktur. Bangunan dan memelihara server yang kuat dan aman bisa mahal. 3. Complexity arsitektur. Ini bisa menjadi kompleks, terutama dalam manajemen dan pemeliharaan sistem yang besar. 4. Beban server. Server dapat menjadi bottleneck jika tidak mampu menangani jumlah permintaan yang tinggi dari klien. 5. Latensi jaringan. Kinerja aplikasi dapat dipengaruhi oleh kecepatan dan stabilitas jaringan antara klien dan server.
Cukup sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup presentasi ini, ada kata-kata dari Aril. Karena dimulai, maka juga akan diakhiri. Jika diakhiri tanpa memulai, itu bukan presentasi, tapi masalah hati.